Thank you, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu teman-teman yang luar biasa, selamat sore kembali lagi di InStock, yaitu Insurance Talk bersama Sequis gitu ya. Saya Coach Henry, hari ini kita akan melakukan pembahasan yang sangat luar biasa, judulnya Future Talk Dear Future Me. Nah, artinya Dear Future Me artinya apa? Kita dari masa depan. Bapak Ibu teman-teman yang luar biasa, kalau ngomong-ngomong dengan kita yang di masa depan, kalau kita punya kesempatan ngobrol sama kita yang dari masa depan, kira-kira bakal ngomong apa ya sama kita? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kira-kira orang yang di masa depan, kita yang ada di masa depan akan ngomong seperti apa sama kita ya hari ini? Nah, hari ini kita akan ngobrol, saya nggak akan sendiri, karena hari ini topiknya luar biasa banget. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang pastinya sudah biasa banget, sudah akrab banget dengan perencanaan keuangan dan proteksi keuangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh kasih aplaus yang luar biasa untuk sahabat kita, Kakak Donna Agnesia. Selamat pagi. Wow, luar biasa semangatnya ya. Oke. Terima kasih Coach Henry. Ya, thank you Kakak Donna. Ya, Kak Donna boleh kita sambil duduk kali ya Kak? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat, yes. Ya, oke, Kakak Donna, how are you? Luar biasa, dahsyat, Yes, pastinya ya. Ya. Dan pasti sibuknya luar biasa Kak Donna hari ini. Karena saya dengar-dengar kakak 3 anaknya sekolah di Portugal. Di Portugal, ya. Wow, Kebetulan dahsyat. saya baru pulang tanggal 11 kemarin. Oh, Jadi kalau lihat anak-anak sekarang udah pergi meninggalkan rumah untuk menimba ilmu, itu berpikir bahwa ternyata masa depan itu cepat banget gitu. oke. Gak berasa, ya kan? Kadang kita nunggu-nunggu masa depan masih nanti. Enggak, saya juga berpikir anak saya sekolah di luar nanti gitu pas kuliah atau apa. Ini enggak, ternyata dalam waktu yang cukup cepat masa depan itu menghampiri keluarga kami dan kami harus mengirim anak-anak sekolah di luar. Satu persatu Satu ya Kak persatu ya. udah habis di rumah anaknya. Oke Kak, ngomong-ngomong masa depan, topiknya pas banget dengan hari ini. Ya. Karena kita Future Talk, bicaranya Dear Future Me. Ibu-ibu pernah berpikir nggak atau bapak-bapak semua yang ada di sini pernah berpikir nggak kira-kira masa depan saya nanti seperti apa sih gitu? Kalau kita ngomongin soal masa depan tuh kayaknya sedap-sedap gimana gitu ya, agak menakutkan, dibilang takut menakutkan, tapi kalau dibilang enggak, kalau kita udah ngerancanain semuanya ternyata nggak perlu takut banget sih gitu. Oke. Selama memang direncanakan gitu ya. Berarti kata kuncinya adalah direncanakan. Direncanakan dan ternyata bisa kita bentuk juga sejak dini. Oke, direncanakan dan dibentuk sejak dini dan itu note banget Kak, memang betul ya. Nah Kak, berarti kita bicara perencanaan dan juga sudah dibentuk. Berarti dari mungkin adanya Kakak hari ini dengan skala apa yang Kakak capai, Kakak raih hari ini gitu ya. Nah, berarti kan ada peran seorang Kak Donna Agnesia yang lampau. Berapa puluh tahun yang lalu? Mungkin kalau kita bicara waktu Kakak usia 20 tahun mungkin Kak. Wow. Kira-kira Kakak mau tulis surat apa sih sama Kak Donna yang usia 20 tahun waktu itu? Kalau kita pingin istilahnya hidup kita lebih baik di masa depan, berarti kan kita harus membentuk masa depan kita mulai dari sedini mungkin. Di usia 20 tahun waktu itu saya baru lulus kuliah, lalu mulai bekerja, lalu menikah juga di usia 20-an gitu. Itu hidup tuh benar-benar kayak berjalan cepat banget. Dan mungkin kalau saya bisa bilang kepada 20 tahun yang lalu saya gitu ya, saya mau bilang bahwa saya ingin berterima kasih karena di usia yang masih sangat muda saat itu, saya sudah mulai sadar untuk merencanakan atau memikirkan masa depan saya sehingga saya bisa hidup seperti sekarang, di usia yang sekarang. Karena ternyata masa depan itu datangnya bisa kapan aja, sangat cepat bahkan. Tapi balik lagi bahwa semua tidak perlu kita khawatirkan atau tidak perlu kita takutkan selama kita sudah melakukan langkah-langkah kecil dimulai dari sedini mungkin gitu. Wow, artinya masa depan sudah pasti datang, tapi nggak perlu khawatir ketika kita sudah menyiapkan langkah-langkah kecil ya Kak? Iya, apapun langkah kecil itu akan membentuk kita seperti sekarang. Wow, lo amazing sekali. Boleh dong kasih plus yang luar biasa dong buat Kak Donna. Kak Donna, berarti kita bicara di usia kakak yang 20 tahun, kakak berterima kasih dengan seorang Donna Agnesia di usia 20 tahun saat itu karena sudah melakukan langkah kecil, betul ya Kak? Nah, pertanyaannya di usia 20 tahun apakah kakak juga mengalami fase di mana kakak juga saat itu sibuk kerja,
terus kakak saat itu lagi happy-happy mungkin. Sama nggak sih kak dengan orang pada umumnya? Sama pastinya ya. Apa yang kita lakukan ketika mulai punya penghasilan sendiri pada saat usia muda? Pasti pengennya semua kebutuhan kita bisa terpenuhi, pengen happy-happy, pengen bisa jalan-jalan. Mungkin saya orang yang suka sekali traveling dari kecil, dari dulu pengennya bisa jalan-jalan, pengen bisa beli sesuatu yang mungkin dulu belum bisa kita beli misalnya ya. Tapi yang pasti pada saat usia 20 tahun, saya sudah sadar bahwa dari setiap penghasilan yang saya punya, kalau uang berapapun pasti bisa habis ya. Ya nggak Ibu? Betul kan? Mau punya 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 100 juta itu dalam waktu sehari bisa habis. Apalagi mungkin sekarang ya, tantangannya anak muda zaman sekarang tuh dengan era media sosial, kadang suka FOMO atau kadang juga pengennya membuat orang lain terkesan dengan kehidupan kita. Tapi apakah mereka akan membantu kita pada saat kita kesusahan nanti di masa depan? Kan enggak. Jadi kan memang pada usia 20 tahun itu ketika saya punya penghasilan, oke, saya pengen juga bisa menikmati hidup. Siapa yang nggak pengen menikmati hidup? Sampai usia sekarang pasti ibu, bapak semuanya pengennya tetap bisa menikmati hidup kan, apalagi masih anak muda. Belum punya tanggungan, Coach Henry ya kan? Saat itu belum ya, ada anak yang harus dibiayai, belum ada rumah yang harus dibiayai juga. Jadi masih mikirnya untuk diri sendiri. Tapi untungnya pada saat itu saya juga berpikir bahwa kalau saya cuma mikir seneng-senengnya aja, nanti tuanya gue susah nih. Ya tuanya kita harus kerja lebih keras daripada mungkin pada saat waktu itu kita muda, karena kan harga zaman waktu saya umur 20 tahun sama harga zaman sekarang saya umur 46 tahun beda pasti. Ya kan? Jadi kalau penghasilannya ternyata dihabiskan pada masa muda, pada masa tua kita akan bekerja harus lebih keras, di mana tenaga kita pasti sudah berbeda ketika kita usia 20 tahun. Jadi benar-benar harus dipikirkan bukan hanya kesenangan untuk sesaat saja, tapi apa yang kita hasilkan dari muda bisa kita nikmati sepanjang kita hidup. Oke. Pengennya gitu kan? Iya, yes, betul banget, betul ya banget. Kan? Artinya apa yang kita sudah kerjakan di ketika masih muda, kita bisa nikmatin sepanjang usia hidup. Betul, gitu ya. Jadi paling nggak kita juga mulai berpikir tentang namanya proteksi keuangan, proteksi finansial. Bahwa penghasilan saya ini kalau dihabisin semua sekarang, nanti tua saya mau gimana gitu kan, nanti apa yang bisa saya dapatkan ketika saya tua, ketika mudanya semua udah pikirannya cuma buat seneng-seneng foya-foya aja gitu. Oke. Wow, ini luar biasa ya. Artinya di usia 20 ketika kakak tadi bilang belum punya tanggungan lain sebagainya, kakak mikirnya jauh ke depan gitu ya, supaya apa yang saya kerjakan saya bisa nikmatin. Nah, boleh lebih spesifik nih Kak, artinya kenapa di antara semua persiapan kakak sudah rencanain, kakak kepikiran untuk nyiapin juga namanya safety net? Karena kan kalau hidup, selalu bilang hidup itu gak ada yang pasti. Sejam lagi aja kita gak pernah tahu kejadiannya seperti apa. Kalau gak punya safety net atau jaring pengaman itu, kita akan kejeblos, ya kan? Dan kalau misalnya kita gak punya proteksi atau apapun itu rasanya apapun yang sudah kita hasilkan dulu itu akan habis dengan sia-sia, gak bersisa. Makanya kan dari mulai ketika muda paling nggak kita sudah punya proteksi kesehatan. Jadi kalau ada jadi apa-apa sama kita, artinya uang tabungan yang sudah kita nabung itu nggak habis untuk cuma biaya kesehatan. Begitupun juga berpikir bahwa kalau kita nggak punya safety net atau kita nggak punya jaring yang mengamankan kita jatuhnya akan sakit. Ya kan? Pasti akan rasanya pasti nggak enak gitu. Jadi memang benar-benar sebagai seorang, bisa siapapun ya, bisa wanita, bisa pria, apalagi ketika saya sudah menjadi ibu, saya pengennya keluarga saya pun bisa merasa aman dan nyaman, walaupun kondisi di luar istilahnya bisa kayak kemarin kita ngalamin COVID dan lain-lain, otomatis semua pasti berubah. Tapi ketika dunia berubah, kita bisa hidup dengan standar yang kita mau. Wow, ini keren banget statementnya. Ketika dunia berubah, kita bisa tetap hidup dengan standar yang kita mau ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih Kak, apa yang Kak Dona persiapkan dan lakukan hari ini untuk Kakak Dona memasuki usia elderly nanti? Apa yang saya lakukan sekarang untuk Dona nanti pada saat mungkin 20 tahun kemudian gitu ya. Pasti berbeda ketika mungkin kita masih single ya. Kalau sekarang kan sudah
punya keluarga, punya anak gitu kan, berpikirnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga. Tapi buat saya pengennya di 20 tahun kemudian, saya masih bisa menikmati hidup, ya kan? Saya hidup berkecukupan dan tidak menjadi beban untuk anak-anak, ya kan? Oke. Pengennya semua yang saya inginkan saya bisa lakukan tanpa harus mengganggu atau menjadi beban untuk orang lain, apalagi untuk anak-anak. Jadi mulai menabung sudah pasti. Menabungnya kan udah dari dulu. Dari semenjak, maka dari zaman sekolah ketika dikasih uang jajan saya senang banget nabung. Semakin dewasa semakin kita tahu apalagi kita bekerja di dunia finansial, pasti semakin banyak tabungan atau investasi yang paling tidak semampu kita, dan itu bisa membuat hidup kita di kemudian hari akan menjadi lebih ringan atau lebih mudah gitu. Dibandingkan memang kita tidak melakukan apa-apa. Dan jangan sampai menunda-nunda ya Bapak Ibu, karena saya percaya banget kalau kita selalu belajar tentang cost of time, cost of money gitu, bahwa waktu itu tidak pernah menunggu. Jadi kalau kita nunggu besok, satu, kalau misalnya kita bikin polis asuransi harganya pasti udah naik, ya kan, sesuai dengan usia. Kalau mau nabung besok, oke, harga uang tahun ini nilainya sama nilai uang 10 tahun lagi pasti udah beda. Jadi lebih baik mulai langkah kecil apapun yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan masa tua kita menjadi lebih baik, menjadi seseorang yang punya financial freedom misalnya, atau juga intinya kalau lihat generasi sekarang ya, generasi orang tua sekarang zaman saya, kita nggak pengen jadi sandwich generation. Kita pengennya bisa mandiri secara financial tanpa harus membebankan diri pada anak-anak gitu kan. Jadi memang langkah sekecil apapun yang bisa kita lakukan, menabung itu kan nggak harus langsung besar. Kalau dulu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak sedikit-sedikit juga dilakukan, nggak akan ada bukitnya, ya kan? Jadi lebih baik memang, dan ini bisa jadi apa ya? Inspirasi kita bisa ajarkan juga buat anak-anak kita nanti. Karena gimana pun investasi bukan hanya masalah uang, tapi juga bisa kita nilai-nilai hidup. Kemudian juga inspirasi baik untuk orang lain, untuk anak-anak kita, dan yang pasti juga kita bisa punya peace of mind. Itu paling penting. Wow, ini luar biasa ya. Artinya kakak memprioritaskan satu yang utama adalah pengen ketenangan, terus pengen kepastian gitu ya. Makanya mulai aja dulu, langkah sekecil apapun lakukan dulu gitu ya. Walaupun di masa depan kita nggak pernah tahu ada yang pasti atau enggak. Tapi kebayang kita sudah merencanakan saja, bisa tidak sesuai, apalagi kalau nggak direncanakan sama sekali. Pasti bakal banyak kagetnya. Kok gini sih, kok gitu sih gitu ya Bu ya. Merencanakan saja bisa tidak sesuai, apalagi nggak direncanakan sama sekali. Kak, kalau kakak membayangkan kembali ya, kira-kira Kak Dona di usia elderly nanti, walaupun memang kita belum sampai ke sana nih Kak, kira-kira bakal ngomong apa nih sama Kak Dona hari ini yang sudah mempersiapkan segitunya? Kurang lebih mungkin sama ya. Terima kasih sudah mempersiapkan semuanya sehingga di masa tua nanti bisa hidup dengan lebih tenang. Kemudian juga terima kasih sudah tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan semua anggota keluarga, sehingga benar-benar ketika saya di usia elderly nanti sudah bisa benar-benar namanya menikmati hidup. Wow. Artinya apa yang sudah kita persiapkan dari kakak usia 20 tahun, hari ini, nanti di usia memasuki usia 60, mereka akan berterima kasih dengan apa yang kakak putuskan hari ini ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Oke. Nah, rencananya begitu, mudah-mudahan nanti tercapai semua apa yang saya rencanakan di usia itu ya. Amin. Kak, artinya apa yang sudah kita lakukan, semua tindakan kita itu kan referensinya adalah pengalaman kita di masa lalu. Ya, betul ya Kak? Betul ya Kak? Nah, kira-kira tantangan-tantangan apa saja sih Kak? Nah, dan referensi-referensi apa yang di masa lalu itu seperti apa sih Kak? Tantangan di masa lalu ya, kita kan bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kadang kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan, tapi sudah banyak orang lain yang sudah lebih dulu melewati masa-masa itu gitu ya. Jadi tantangannya sekarang adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah ingin melakukan sesuatu langsung besar.
Oh, Semua dimulai dengan langkah kecil, dimulai dengan hal yang simpel gitu. Tapi intinya dimulai dari sekarang karena balik lagi orang itu sering menunda. Nah tantangan itu adalah kita nggak pernah punya waktu Ibu. Ya waktu itu selalu berjalan. Kita akan tertinggal kalau kita tidak bisa keep up sama Ya. waktunya gitu kan. Umur pasti bertambah itu pasti. Gitu kan penghasilan bertambah belum tentu ya. Sementara kebutuhan hidup sudah pasti tahu berapa banyak gitu kan. Jadi apa langkah-langkah kecil apa yang bisa kita lakukan sedini mungkin sebaiknya segera dilakukan tanpa menunda supaya tidak terlambat. Karena gimana pun dari selalu bilang mas saya yang kita nggak punya itu adalah waktu. Karena waktu itu selalu berjalan gak akan pernah nungguin kita. Wow, itu artinya kenapa tadi kakak di usia hari ini berterima kasih sama kakak yang di usia 20 tahun kemarin. Karena di usia 20 tahun kemarin kakak juga pakai prinsip ini sepertinya ya. Yes, betul banget. Nggak usah nunggu gede dulu, yang ideal dulu, mulai dulu apa yang bisa dulu Iya, gitu ya. karena langkah-langkah kecil yang kita lakukan itu yang akan membentuk masa depan kita seperti apa gitu. Oke. Bagaimana dengan tantangan ketika kakak hari ini sebagai seorang parent? Kira-kira tantangan parents pada umumnya itu seperti apa sih kak? Saya berpikir bahwa yaitu menjadi orang tua itu tidak mudah. Tapi dibilang berat juga tidak selama kita benar-benar menjalani semuanya dan merencanakan semuanya dengan baik. Yang saya pikir dulu kita berpikir oh nabung itu buat anak-anak nanti sekolah ke luar negeri pas kuliah. Ternyata di usia 13-14 tahun mereka sudah harus pergi terbang sekolah ke luar negeri gitu ya. Yeah. Jadi biayanya yang harusnya untuk kuliah itu udah harus dipikirin untuk masa sekarang gitu kan. Biaya punya anak itu kita bukan hanya cuma sekedar apa ya, ibu melahirkan habis itu selesai, enggak kan? Kita harus bertanggung jawab penuh untuk memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang terbaik untuk mereka. Belum lagi mikirin sekalian selain pendidikan, asuransi kesehatannya, terus juga mungkin warisan, ya kan? Kita juga pikirin nih kalau kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Kalau terjadi apa-apa sama kita, anak ini belum mampu berdiri sendiri, mampu nggak mereka menjalani kehidupan selanjutnya? Kalau kita tidak persiapkan sesuatu tadi, safety net tadi ya untuk mereka, gitu kan? Jadi memang semuanya benar-benar harus kita pikirin dan saya pikir walaupun zaman berubah, tapi selama kita benar-benar memikirkan, merencanakan semuanya sejak dini, kuncinya mungkin itu ya, Henry ya. Merencanakan semuanya sejak dini. Kapan kita mampunya? Kapan dini itu kapan sih? Setiap orang pasti beda-beda. Ada yang umurnya 20 tahun, ada yang umurnya 30 tahun, ada yang 40 tahun baru sadar. Gak apa-apa, tapi harus dimulai. Karena kalau kita nggak mulai, bahaya di masa depannya. Oke, Kak Dona thank you. Artinya ternyata tantangan di usia 20 ketika jadi parent actually sama ya kak ya tantangan. Sama ya, biayanya nambah aja jadi parents. Iya, biaya nambah dan akhirnya kita nunggu ideal nggak akan kejar-kejar ideal. Betul ya. Belum lagi kalau mikirin inflasi, belum lagi kalau mikirin sekarang ekonomi begini begitu, itu pasti susah banget untuk keep up ya. Tapi paling tidak kita sudah berusaha mempersiapkan semuanya melalui hal-hal yang kecil yang kita mampu dulu. Oke, Kak Dona tadi 20, sekarang usia Kak Dona hari ini, dan ketika elderly nanti. Artinya mereka juga punya tantangan, walaupun memang belum kita ada di sana gitu ya. Kalau secara umum yang Kak Dona lihat dari kacamata Kak Dona, mereka punya tantangan apa sih Kak? Di usia nanti? Oh, di usia elderly nanti mereka itu. Yang pasti kan ketika mungkin usia sudah mencapai usia pensiun, walaupun kita nggak pernah mau pensiun ya, selama kita sehat pasti terus produktif. Yes. Kita pasti udah akan sulit untuk berkembang, ya kan? Pasti ada keterbatasan, masalah kesehatan misalnya, masalah kita punya nggak untuk bisa di masa tua ini kita bisa menjalani kehidupan seperti kita pada saat masih muda, pada masih saat usia produktif gitu kan. Dan balik lagi bahwa saya nggak tahu pikiran orang tua lain ya, tapi kalau bagi saya pada saat saya nanti masuk usia pensiun, saya sudah punya tabungan sendiri, punya asuransi kesehatan sendiri, punya dana pensiun sendiri. Jadi saya nggak mau ngerepotin anak saya karena gimana pun setiap anak itu ketika mereka sudah berkeluarga mereka akan punya keluarga sendiri. Kalau mereka mesti ingat sama kita untuk masih mau bantu, itu berkat. Itu adalah kita sangat diberkati lah gitu ya. Tapi kita nggak mau
Kalau saya nggak mau bergantung sama anak-anak. Gimana pun mereka akan punya tanggung jawab sendiri gitu ya. Dan kira-kira pada saat nanti pada saat saya senior nanti, saya masih pengen bisa nikmati hidup, masih pengen bisa jalan-jalan, masih pengen bisa jalan-jalan Mas Sekwis ya. Kurang lebih sih sebenarnya sama. Kerisauan orang tua, kita sudah melakukan yang banyak, cukup belum buat anak-anak kita? Sudah mempersiapkan yang cukup belum buat masa depan mereka juga gitu. Karena ketika sudah menjadi orang tua yang kita pikirkan bukan diri kita tapi juga pasti anggota keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, yang pasti anak-anak kita lah gitu. Oke. Berarti kalau aku boleh simpulkan, tadi Kak Dona sambil nyebutin, aku kalau sudah memasuki usia senior, kalau kata Kak Dona tadi ya, aku udah punya asuransi sekarang kesehatan. Setengah senior. Setengah senior. Ya, artinya kakak tadi sebutin tuh satu sampai saya ngapalin tuh Kak. Asuransi kesehatan sendiri, asuransi retire sendiri, semuanya kakak siapin. Artinya boleh kalau aku simpulin tuh seperti kado ya Kak ya? Yes. Betul ya Kak? Betul banget. Artinya apa yang kita lakukan sekarang akan menjadi kado untuk masa depan kita gitu ya. Yes, kado terindah bahkan untuk masa depan kita ya. Nah Kak, ini inspiring banget hari ini. Kalau boleh aku minta nih Kak, dan buat teman-teman semua yang hadir hari ini, kira-kira pesan pamungkas apa sih Kak? Pesan pamungkas. Ya. Kira-kira apa tuh Kak? Iya, mungkin sebelum saya kasih pesan pamungkas, saya mau kasih sedikit masukan atau insight bahwa saya senang sekali ketika tahu bahwa produk terbaru Sekwis ini akan diluncurkan. Sekwis Future Saver. Bayang nggak, Sekwis aja mikirin loh masa depan kita ya Bapak Ibu ya. Masa kita nggak mikirin masa depan kita gitu kan. Jadi gimana pun masa depan itu yang kalau kita lihat kayaknya masih jauh, terasa jauh. Tapi sebenarnya itu sangat dekat. Dan sekali lagi, jangan pernah menunda sesuatu, karena kita nggak punya waktu. Waktu tidak akan pernah menunggu kita. Jadi lakukan apa yang kita bisa lakukan sekarang kita lakukan. Saya percaya bahwa future us, future you, future me akan berterima kasih sama kita atas apa yang kita sudah lakukan sekarang. Mulai dari langkah kecil, salah satunya mungkin ini bisa dibagikan juga untuk seluruh anggota keluarga kita atau digunakan sama klien-klien kita ya, karena kita bekerja sebagai agent, dan itu adalah sebuah kabar baik yang harus disampaikan bahwa melalui hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dari sekarang akan membuat masa depan kita menjadi lebih ringan dan menjadi lebih baik. Jadi sampaikan tentang Sekwis Future Saver. Wow. Terima kasih Kak Dona, boleh kasih plus yang luar biasa buat Kakak Dona Agnesia. Hari ini sangat menginspirasi sekali Kak Dona, dan buat teman-teman yang luar biasa hari ini. Pastinya terima kasih untuk telah mengikuti InStock hari ini ya Kak ya, baik secara offline. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yes. Saya hanya ingin berbagi atas apa yang sudah saya lakukan, dan saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah sangat mengerti bagaimana mempersiapkan masa depan, dan mudah-mudahan kehadiran produk terbaru dari Sekwis ini akan semakin membuat kita menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Seperti yang Kak Dona tadi sudah spill juga, artinya ternyata Sekwis punya produknya ya Kak. Sesuai yang Kakak bilang, kita mulai dari langkah sederhana dulu, yang mana masa depan kita nanti akan berterima kasih sama kita. Yes. Produknya sederhana, pasti dan bisa diandalkan di setiap langkah usia tadi ya Kak ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, untuk Bapak Ibu yang penasaran produknya seperti apa nih Kak? Yes, saya juga. Sebenarnya saya udah tahu dikit. Oh, sedikit ya, udah kena spill ya Kak ya. Nah, tapi penasaran pengen lebih detail ya Kak ya? Iya dong. Mungkin kita akan sama-sama setelah ini, kita sama-sama let's meet the future ya Kak. Terima kasih. Thank you, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi.